saudara yang kasih, dimanapun kita berada, saya percaya kasih karunia Tuhan berlimpah bagi kita semua. Dan hari ini kita ada bersama-sama doa, dan tema kita hari ini tentang karakter ilahi. Bagaimana dengan karakter kita bisa bertahan, bisa dikuatkan, bisa menghadapi masa-masa yang sulit ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita nanti nyanyi buat Tuhan, mungkin Tuhan doa untuk memulai ibadah ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Pada sore hari ini kami bisa berkumpul di sini. Biarlah berkat-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu menyertai kami semua, Tuhan. Dan berkat-Mu untuk bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau ada berjalan di depan kami tahu Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memimpin kami, Tuhan bawa kami ke dalam rencana yang indah. Kami tahu hari-hari yang kami sedang hadapi adalah masa-masa yang sukar. Kalau dengan kekuatan kami gak akan sanggup ya Tuhan. Tapi kami percaya anugerah-Mu berlimpah bagi kami, belas kasihan-Mu yang kami rindukan, supaya kami tetap bisa melewati semua keadaan ini. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Musik ini menyembah Tuhan, saudara. Kita percaya kalau Tuhan berjalan di depan kita, Dia memberikan kita kekuatan, dan pengharapan kita hanya Tuhan saja. Dimanapun saudara berada, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Dia. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Berjalan dengan kami Tuhan, berjalan dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau dahsyat. Haleluya.
berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan bila Engkau tak besertaku, haleluya, ku tak mau berjalan, amin, amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah berjalan. Jangan biarkan kami Tuhan, berjalanlah dengan kami. Oh, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga, kami kagum, kami hormati Engkau lebih dari segalanya, sebab Kau besar. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan, sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu, sebab Engkau besar ya Tuhan. Engkau dahsyat, Allah yang mana seperti Engkau ya. Engkau ambil alih kami ya Tuhan, yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan keadaan. Terima kasih Tuhan, Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau Allah kami ya, Engkau Tuhan yang hebat.
yang bertindak ya Tuhan. Engkau yang bertindak, Haleluya. memberi pertolongan. Ya Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Amin, amin saudara. Besar anugerah Tuhan buat kita. Saya percaya dimanapun saudara berada, besar anugerah Tuhan. Bersama Tuhan, hanya bersama Yesus, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya kita hari ini berkumpul, kita berdoa supaya tangan Tuhan yang kuat menolong kita semuanya, membela kita, memberikan kita kemenangan. Terima kasih Tuhan. Nah, saya percaya hari ini kuasa Tuhan tak pernah berubah. Hari ini kita akan membahas sebuah karakter Tuhan. Kita percaya bahwa karakter itu sangat penting. Amin. Ya, betul sekali, Pak. Bagaimana pada keadaan hari ini ketika orang tidak punya karakter yang siap? Ya, kita tahu, saya pun sendiri adalah seorang yang seringkali panik, seringkali bingung ketika ada sesuatu yang mendadak yang menimpa diri saya. Begitu juga dengan pribadi saya. Gampang Ya, panik. gampang panik. Ketika panik saya pasti marah. Ketika panik saya pasti bingung harus berbuat apa. Nggak siap menghadapi. Iya betul. Apa yang kamu rasakan? Wah, yang lebih parah saya. Dia itu kadang-kadang kalau lagi panik, bisa-bisanya tuh emosi yang gak jelas. Yang nggak salah juga saya salah-salahin. Bahkan yang benar saya tidak sakit itu dulu. Waktu kata Tuhan. Puji Tuhan ya, kita jaga Tuhan harus bisa jadi terang dimanapun kita berada. Kita harus memiliki karakter Kristus. Amin. Itulah yang perlu kita cari, yang perlu kita gali terus menerus tanpa henti. Itu sebabnya bagus ya kalau kita harus datang ke perkumpulan, terus doa bersama, ibadah. Jadi anak-anak pun nggak boleh tinggal hal tersebut supaya mereka memiliki karakter yang baik. Oke, nanti kita akan masuk sesi bagaimana kita karakter yang diubahkan, tapi kita sedang melihat keadaan kondisi Indonesia. Kita lihat situasi yang ada, orang-orang panik, pengen pulang kampung juga sulit karena keadaan ekonomi. Kita sepakat ya, kita doa untuk Indonesia, kita doa supaya Tuhan berbelas kasihan. Nanti kita nyanyi, kita nyembah Tuhan. Saya berdoa dimanapun saudara berada, sama-sama yuk kita doa sama. Kita minta pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan bekerja campur tangan. Kalau kekuatan manusia nggak mungkin bisa. Saya berdoa pada kita semua, kita siapkan hati kita untuk doa untuk Indonesia, untuk pemerintahan kita, supaya para pemimpin bangsa diberikan hikmat takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi bangsa ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggi, amin Tuhan, atas seluruh bumi. Sama-sama kita katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Haleluya. Hanya nama
seluruh bumi. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan. Pulihkanlah bumi kami, Indonesia. Kami bawa bangsa ini kepada Engkau ya Tuhan. Pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Pulihkan Tuhan. Haleluya. Setiap Tuhan yang kuat itu Tuhan. Pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Dengan belas kasihan Tuhan. Kami berdoa atas Indonesia Tuhan. Pemerintahnya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah wakil Presiden Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berikan hikmat Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang diambil ya Tuhan, biarlah itu berasal daripadamu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Kau memulihkan Tuhan setiap jajaran juga Tuhan, kabinet-kabinetnya ya Tuhan, bahkan sampai kepada Tuhan aparat keamanan ya Tuhan. Kami berdoa untuk TNI, Polri Tuhan, berkati mereka yang sudah berjengkel lemah Tuhan, menjaga bangsa ini Tuhan dari setiap musuh Tuhan. Dan kami menolak Tuhan Yesus setiap orang Tuhan yang memanfaatkan keadaan ini Tuhan, memecah belah bangsa ini ya Tuhan. Kami patahkan hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kuasa Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Amin. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan. Tuhan, Engkau sanggup. Engkau yang mengasihi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa keadaan negeri ini tidak akan terus menjadi lebih baik sampai gerejanya sungguh-sungguh berkarya di dalam bangsa ini. Kita percaya bahwa gereja punya andil atas Indonesia, atas bangsa-bangsa. Alkitab berkata bahwa penghakiman itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Karena saudara percaya bahwa Tuhan akan memulai penghakiman dari rumah Tuhan, dan itu sebabnya gereja harus kita doakan, harus bersatu, harus sepakat, harus merendah. Dalam 2 Tawarin 7:13 dikatakan sampai umat Tuhan itu merendahkan diri, berbalik dari jalan. Saya berdoa kepada kita semua supaya kita sepakat berdoa untuk gereja-gereja. Jadi tidak ada bilang aku gereja ini, gereja itu, gerejaku lebih baik. Sekarang semua gereja dirumahkan. Itu sebabnya kita perlu sehati supaya gereja sejak saat ini mulai kembali kepada hatinya Tuhan, menggenapkan amanat agung, menjadi pemberita Injil, tidak lagi dalam konteks zona. Mari kita semua nanti berdoa sungguh-sungguh, kita sepakat, kita merendah dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5 dikatakan kalau orang benar itu berdoa sepakat, besar kuasa. Dimanapun kita berada, doa yang sungguh-sungguh. Kita nangis, kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita nggak jadi penonton di sini, kita nggak jadi penonton di dalam online live ini. Kita semua sama-sama merengkuh di kaki Tuhan.
percaya bahwa Tuhan sanggup. Allah mengerti dan Allah peduli. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya percaya Allah mengerti apa yang sedang terjadi. Allah peduli kepada gerejanya. Allah memahami kondisi-kondisi perpecahan, iri dengki dan sebagainya. Itu sebabnya lewat virus corona ini kita disadarkan, kita kembali ke hati Bapa supaya kita saling menyayangi, saling mengasihi satu yang lain. Saya berdoa supaya kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya.
Ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kami nggak tahu kemana pengharapan kami, kecuali hanya Engkau ya Tuhan. Kami tahu keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kami tahu banyak anak-anak gerejamu yang mungkin bingung. Dan para gembala-gembala pemimpin gereja juga yang mengalami sakit akibat virus COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya gereja saling memperhatikan satu yang lain. Pulihkan Tuhan. Kami gak jalan sendiri. Kami bergandengan tangan ya Yesus. Dengar doa. Pulihkanlah ya Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Allah mana yang seperti Engkau ya Tuhan? Engkau sangat baik bagi kami. Ya, Engkau masih melindungi kami. Ya, Engkau masih menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, kita tahu ada banyak keluarga-keluarga hari-hari ini yang putus asa akibat virus corona ini. Ada mereka yang sakit di satu keluarga. Baru dapat informasinya saat ini, ada sekeluarga umur 2 tahun, 4 tahun, 8 tahun beserta orang tuanya dua-duanya masuk diangkut sama ambulans, langsung positif COVID. Kayaknya karena anaknya kemana gitu. Karena dampak virus di satu keluarga kan. Nah, sampai kita juga dengar ya ada orang yang sampai bunuh diri karena kondisi ini. Ada yang sampai frustasi, nggak sanggup. Ya, memang gak mudah menghadapi ini semua. Karena kita rasanya begitu menghadapi ini semua, bukan bahkan di Indonesia aja ya, bahkan seluruh dunia. Bayangkan, dia bisa ngapain gitu, hanya dia di rumah. Nah, itu kan membuat kita jenuh. Mungkin mereka juga yang ekonominya tidak bisa berjalan, ya kan, tidak bisa kerja. Nah, itulah makanya banyak orang yang putus asa hari-hari ini. Kita perlu berdoa bagi keluarga-keluarga supaya mereka dapat kekuatan. Saudara dimanapun saudara berada, saya membawa acara ini supaya kita digerakkan untuk mengajak keluarga-keluarga yang lain supaya mereka tidak terhanyut dengan keputusasaan, dengan stres. Percayalah masih ada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan ambil alih hidup kita, pikiran kita, supaya Roh Kudus bekerja, diberikan kekuatan. Memang kita tahu kapan ini berakhir, kita nggak tahu, tapi kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Nanti kita berdoa sama-sama supaya keluarga-keluarga, para imamnya diberikan hikmat,
ketenangan, khususnya para imam, papanya, kepala keluarga, supaya mereka diberikan hikmat, ketabahan, supaya dia bisa pimpin keluarga dan anak-anak juga tetap sukacita dalam Tuhan, dan keluarga-keluarga Tuhan tetap membangun mesbah doa, karena itu hal yang paling penting di dalam situasi saat ini, saudara. Jangan panik. Saya mau kita nyanyi nyembah Tuhan, saudara. Lagu ini akan sangat memberkati kita. Bless the Lord, oh my soul. Kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, bless the Lord, oh my soul, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Biarlah menyenangkan hati Tuhan. Nah, semua saudara yang tahu lagu ini, mari nyanyi sama-sama. Kita doa supaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever might pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Bapa, Kau setia. Oh, Yesusku, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau baik ya Tuhan. Kau setia, Engkau baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik. Engkau yang memelihara keluarga-keluarga. Oh, haleluya, syakata. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa. Mari kita semua berdoa untuk keluarga saudara. Haleluya. Khususnya Engkau memberkati para imam, para pembakar Tuhan, supaya benar-benar mempunyai fungsi dalam keluarga, menjadi imam yang membawa keluarganya ke dalam Tuhan. Amin. Tuhan pakai semua menjadi imam yang luar biasa. Ini saatnya Tuhan bekerja juga buat para istri, para kaum ibu, anak-anak, keluarga
semua keluarga membangun mesbah Amin. doa di dalam Yes. keluarga masing-masing. Yes. Ini saatnya semua keluarga Yes. berpegang tangan. Kalau selama ini tidak ada, ini saatnya semua bersama. Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak, orang tua, ini saatnya berangkul Tuhan. Tuhan, mesbah doa dari setiap keluarga yang kami sampaikan, dia akan memberikan kekuatan buat keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk semua keluarga-keluarga berkuasa darah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau pimpin langkah kami. Haleluya, haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami percaya keluarga ini milik-Mu. Saudara dimanapun saudara berada, mari kita bangun mesbah doa. Mari kita berdoa. Masih ada harapan. Saya tahu ada masa-masa yang sulit ini gak mudah untuk berkata terima kasih Tuhan. Memang sulit saudara. Tapi kalau saudara terus menghampiri Tuhan, saya percaya Tuhan tolong kita. Itu sebab jangan biarkan kau sendiri. Miliki relasi dengan Tuhan, dengan tubuh Kristus, supaya saudara punya kekuatan. Relasi kita dengan tubuh Kristus itu memberikan kita pengharapan kekuatan kembali. Berdoa dengan anak-anak, dengan istri. Mari saudara, hari ini saya ingin mengajak kita doa, menyembah. Lupakan dulu persoalan yang ada. Mari angkat tangan saudara. Kita katakan bersama keluarga. Oh Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Oh, bagi kami Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah pengharapan. Kaulah gunung batu kami. Engkau pengharapan kami. Engkau gunung batu kami. Kasih-Mu lindungi sertai keluarga kami. Berikan kami kekuatan. Engkau hadir dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, tolong kami. Kau lihat mereka yang putus asa, yang sakit, mereka yang kekurangan, tidak mudah menghadapinya. Tuhan, tolong kami anak. Usaha mereka, pekerjaan mereka, keadaan mereka, pendidikan mereka. Tuhan, tolong kuatkan, teguhkan kami. Lindungi gereja, lindungi keluarga Tuhan.
Kami mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Kuatkan dan teguhkan kami. Seperti air madu dari batu karang, di titik air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Di titik air madu yang manis, Yesus selalu memberikan kami sukacita. Kadang-kadang itu sulit, tapi karena Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau selalu berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga-keluarga umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya percaya Tuhan yang akan menolong seluruh keluarga-keluarga. Dan kita tahu ada orang-orang yang sedang bekerja keras, tim medis di rumah sakit, para dokter, suster, bahkan mereka yang sedang sakit isolasi. Dan itu tidak mudah ya. Keluarga mereka ada yang menunggu yang sakit. Karena suster, dokter juga mungkin yang bisa ya keluar ya. Tidak bisa keluar. Keluarga pun juga bisa. Sulit ya. Jadi Warga anaknya dibungkus plastik. belum harus Dibungkus plastik. Nah, jadi ini doa kita bersama supaya para dokter juga diberikan kekuatan. Mereka kan bukan Tuhan, mereka juga manusia. Pada tingkat fisik mereka secara kejiwaan mereka putus asa, saudara. Kita berdoa supaya semua para suster, dokter, volunteer, mereka diberikan kekuatan, ketabahan, kasih yang melimpah-limpah supaya mereka bisa melayani para pasien ini dengan baik. Saya berharap kita semua berdoa. Mereka ini pejuang di garis depan. Kiranya Tuhan menolong mereka semuanya. Saya ingin kita mengangkat tangan, kita berdoa buat mereka yang ada di rumah sakit, mereka juga yang terpapar sakit. Terima kasih Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, setiap jam.
Tuhan yang terbesar adalah berkat yang luar biasa. Berkat Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Berkat Tuhan yang memberikan kita kesehatan. Saya mau kita mengangkat tangan. Kita berdoa buat pasukan Tuhan yang ada di rumah sakit, para dokter, suster, mereka yang merawat, para volunteer. Berikanlah mereka kesabaran ya Tuhan. Lindungi mereka, sertai mereka, nyatakan kemuliaan dia. Tempat mereka sedang bekerja menangani pasien-pasien yang ada. Tuhan tolong mereka, lawat mereka semuanya. Para suster, Roh Kudus berikan mereka hikmat, lindungi, sertai ya setiap obat-obat yang mereka berikan itu menjadi berkat buat pasien, seseorang yang sakit. Tuhan, ambil alih mereka, berikan mereka ilmu pengetahuan daripada Tuhan. Dengarlah doa kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Kau bekerja dengan cara yang hebat. Kami berdoa buat keluarga-keluarga mereka yang sedang menanti-nantikan di rumah. Tuhan berikan mereka kekuatan, kasih. Haleluya Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, haleluya, 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 glory, dengan kami ya Tuhan. Berkati semua mereka ya Tuhan, keluarga-keluarga mereka, bahkan mereka yang sakit Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, sentuh lawatlah rumah sakit yang menangani Tuhan. Mereka yang terus bekerja keras, para ilmuwan yang menemukan vaksinnya, Tuhan tolong lakukanlah ini. Berkati rumah sakit, ambil alih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin Tuhan, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Engkau sanggup melakukan perkara yang hebat. Bencana dokter, bencana suster, in the name of Jesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, yes, yang terus bekerja, amin, memberkati para dokter, suster, tim medis ya Tuhan. Kami tahu mereka mungkin ada yang begitu lelah, tapi mereka harus bertahan untuk menolong saudara yang sakit. Tuhan berikan mereka penghiburan, yes, sukacita-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu.
Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung mencari pertolongan. Pertolongan tidak kami temukan di sana. Pertolongan kami hanya dari Engkau saja. Itu sebabnya kami berseru. Dengarlah doa kami. Dengar seruan kami. Dengar permohonan kami. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu, datang menyembahmu, datang menyembahmu. Haleluya. Hanya datang menyembah kepada Tuhan. Hanya Tuhan pengharapan kita. Kita percaya bahwa kalau kita banyak doa, kita banyak membangun relasi dengan Tuhan, saya percaya apa yang kita hadapi memang sulit, tapi Tuhan kita baik. Saya pernah juga ini ya, pengalaman pertama saya nggak berdoa dulu. Terus saya diajarkan supaya lu banyak doa lah, malam hari dengerin musik pakai headset, dengerin lagu rohani, habis itu kau baca kitab suci. Ya susah sekali itu, karena apa ya, harus tidur sampai larut malam. Setelah itu saya akan akhirnya pada satu titik saya akhirnya merasa saya coba harus lakukan, kalau enggak saya nggak bisa berubah. Akhirnya saya coba lakukan, ternyata begitu nikmatnya kalau kita berdoa waktu malam sambil mendengarkan musik itu. Kita lagu rohani ya. Iya, terus akhirnya dapat hikmat dari Tuhan. Apa isi firman Tuhan itu setelah kita berdoa sambil menyanyi Tuhan? Kita dapat kekuatan. Iya, akhirnya saya bangkit, saya bilang pasti bisa itu semua, pasti terlewati itu semua. Dan hari ini kita akan membahas tentang karakter. Kita tahu bahwa keadaan yang terjadi hari ini itu kan sangat tiba-tiba. Iya. Nggak ada yang berpikir bahwa paling ini 2 hari. Ternyata lebih dari apa yang kita bayangkan. Iya. Saya percaya kalau orang karakter yang nggak pernah di tempat sulit ya. Apa yang kalian tahu tentang karakter? Saya punya pengalaman Pak. Bersyukurlah saya juga pernah hidup sama Bapak tinggal di Pastori. Di situ, namanya membutuhkan itu bro, aduh luar biasa lah. Kita harus bangun jam 4, jam 4. Mending kalau doanya cuma bikin bahan doang, harus aku bersyukur, aku harus semangat, nggak boleh ada kata lebih. Itu rasain bertahun-tahun sama Bapak. Ternyata ya hasilnya tuh pas sekarang saya sudah berumah tangga, udah punya anak, ini rupanya puji Tuhan lah. Dulu saya pernah dibentuk sama Bapak, walaupun sakit-sakit juga, tapi ya hasilnya tuh pas di dalam masa pandemi ini baru terasa, dimana kita butuh dekat sama Tuhan, tapi kita udah terlatih, kita sudah terbiasa dulu. Hal itulah yang membuat anak-anak Tuhan, ya harap juga seluruh anak-anak Tuhan di seluruh dunia, seluruh bangsa di Indonesia kuat, yaitu harus dekat dengan Tuhan, harus hubungannya, relasi yang intim. Kalau nggak punya itu kita lemah. Jadi penting ya, Penting sekali, penempatan itu ya, penempatan penting. sangat penting sekali penempatan. Jadi karakter itu akan kelihatan ketika masa sulit, Betul. ketika ada tekanan. Nah hari ini kita akan membahas tentang karakter. Tapi kita nyanyi dulu ya. Iya. Kita nyembah dulu, kita ucap syukur, kita percaya Tuhan memimpin fellowship kita, firman Tuhan. Dan saudara yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati kita, karakter ilahi yang kita perlukan hari ini. Mungkin banyak orang merasa sekarang aku masih kuat, masih ada uang. Banyak orang pongah yang direndahkan oleh Tuhan. Besok saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan, saudara, tentang tentang Daniel Mele,
urus apa tuh? Mene. Mene tekel urfasim. Nah, itu bicara tentang karakter. Ada banyak orang yang begitu sombong, dia merasa masih punya, dia nggak remeh. Pastikan saudara besok juga menyaksikan dalam YouTube. Saudara akan diberkati Tuhan betapa orang-orang angkuh banyak diruntuhkan Tuhan hari-hari ini. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa, tapi orang yang merendahkan diri, dia selalu menghargai setiap sesi hidup ini dengan baik, dihormati Tuhan, dihargai, dan orang seperti ini akan diberkati Tuhan, dibela Tuhan. Mulainya hari ini kita akan sharing tentang karakter. Nanti kita akan bercakap-cakap mungkin saudara, apa sih pentingnya karakter? Oh, penting banget, karena itu akan teruji di saat kita dalam keadaan rumah tangga, mungkin lagi ribut, kita lagi difitnah dan sebagainya. Di sana kelihatan karakter kita aslinya kita. Kita nyanyi satu lagu. Lagunya Bila Engkau Tak Berserta. Ini saudara yang ada dimanapun tahu pujian ini, kita nyanyi sama-sama, kita nyanyi saudara. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapa, terima kasih hari ini, ajar kami dengan firman-Mu. Pimpin kami supaya kami mengerti karakter ilahi mana yang harus kami hidupi. Kami berdoa Tuhan, oleh anugerah-Mu kami terus berjalan, kami mau diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih, kita semua yang ada di sini, kita akan bicara tentang karakter. Dan saya percaya karakter sangat penting. Apa yang Mama Putri tahu tentang karakter? Karakter itu adalah sesuatu yang memang harus terus diubahkan ya. Pengalaman saya dalam berbicara karakter ini, itu khususnya sewaktu saya dengan adik saya tinggal dulu ya dengan anak-anak saya waktu itu masih kecil ya, masih kecil. Jadi waktu itu memang dididik, karena memang untuk membentuk karakter itu tidak gampang. Ada karakter yang keras, karakter ini, dan memang harus terus diajari berulang-ulang, kata firman Tuhan. Ajarlah berulang-ulang. Pada waktu itu memang saya melihat seperti kalau kita lihat dengan hati perasaan orang ini gitu ya. Tapi saya melihat, maksudnya kalau dilihat secara hati perasaan nggak tega begitu, nggak tega. Karena anak saya waktu itu masih kecil ya, masih SD kelas 1, 2, 3 gitu ya. Jadi pagi-pagi itu jam 4 memang udah harus dibangun. Tengah 4 udah dibangunin ya pertama-tama. Tapi akhirnya itu karakter itu harus terus dididik, bangun gitu ya. Nah mereka bangun. Nah di situ dididik, akhirnya kami jam 4 itu harus doa bersama, membangun bersama doa bersama dengan hamba Tuhan yang lain juga. Begitulah terus. Dan memang saya melihat itu sungguh luar biasa. Memang intinya itu adalah untuk mengubah karakter itu diawali dengan doa. Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu baik, itu akan bisa mengubahkan karakter kita. Hanya di dalam doa, dalam hadirat Tuhan, dalam firman, di dalam sharing,
itulah yang akan menegur hati kita, menyadarkan kita, oh iya saya begini-begini. Dan puji Tuhan saya melihat ya saat-saat sekarang ini setelah mereka dewasa, mereka dibentuk karena memang sudah dibentuk dengan didikan yang disiplin oleh omnya, oleh tulangnya begitu ya. Itu saya melihat sekarang mereka itu memang siap gitu. Padahal sekarang situasi yang begitu keras ya, tantangan yang begitu keras gitu, tapi mereka bisa hadapi karena mengandalkan Tuhan. Karena semua sudah diubahkan dengan karakter, yaitu karakter Kristus, supaya kita menjadi seperti Yesus. Menurut kamu rasanya kalau kita lagi ditegur itu rasanya gimana? Kalau kamu gini gitu, kamu gini kok gini gitu ya. Sebenarnya kalau kita Ada nggak rasanya seperti kok kayak anak kecil banget sih gua diginiin gitu, ada nggak? ya sebenarnya yang keluar dari hati ketika ditegur itu jengkel, marah, seperti itu. Kok saya kayak gini, seperti itu. Memang seperti anak kecil rasanya. Tapi saya belajar untuk coba untuk menerima itu dengan coba untuk mengekspresikan waktu ditegur itu. Saya dengar kategorinya seperti apa sih, rasanya seperti apa, terus apa memang saya seperti itu. Jadi, Tapi rasanya pernah pengen berontak nggak ketika dimarahin, ditegur begitu? Lu gimana sih contohnya begitu? pada saat itu kalau saya pada saat itu saya biasanya enggak, tapi setengah jam setelah itu baru saya kok gini sih, saya mulai berpikir pada saat itu. Artinya nggak ada yang enak ketika ditegur. Iya. Nah makanya Tuhan Yesus berkata, ranting yang nggak berbuah itu akan dipotong dan dibersihkan. Dan apa sih, pernah nggak Pit ngalamin dulu lah waktu tinggal begitu rasanya, pengalaman apa yang nggak mengenakan? Apakah pernah sama juga ngalamin? Gue anak kecil banget sih begini atau gimana dan bagaimana? Justru kalau beruluhan bisa setengah jam kemudian. Kalau saya sebenarnya pada saat itu Pak di tempat. Sebentar dulu Kak, aduh, cuma gimana ya Kak? Mungkin ya karena Roh Kudus itu ya, mungkin ya karena kita kan waktu saat itu juga Bapak ajarkan kita untuk dekat dengan Tuhan. Jadi emosi itu kayak pada saat itu ya bisa teredam, tapi nggak tahu kalau di sudut pakai ya. Dia nggak yang diajakin juga gitu. Jadi ya puji Tuhan ya, mungkin karena lingkungan juga. Kalau situasi kita rohani, kita kadang-kadang terbawa suasana. Iya, kita jadi yang mestinya mau berontak kayak jadi tunduk, jadinya pemurahan kita tuh bisa tunduk sendiri gitu. Kayak ada aura Tuhan kan yang bikin kita ya udahlah. Ini kita mau ngalah gitu. Padahal awal aslinya sih berontak gitu Pak. Nggak kuat ya? Iya sebenarnya. Cuma mungkin karena tapi kan banyak orang yang nggak tahan. Ada orang sampai ninggalin loh. Ya itu karena dia nggak memahami Tuhannya. Itu masalahnya apa tuh? Kalau mereka berarti pada dia nggak ninggalin. kenal. Kalau menurut saya dia nggak kenal Tuhannya. Atau gimana menurutmu? Kenapa? Ada orang kan kabur tuh. Saya lihat beberapa saat ini saya ada teguran muda kan, kesalahan, tapi ternyata secepat itu ya respon dia untuk marah, secepat itu juga respon dia untuk mengeluarkan ekspresinya, dan dia sudah nggak tahan. Nah itu sebabnya apa? Apa dia memang nggak siap dibentuk, atau emang nggak mau tuh biasanya? Saya rasa saya melihat banyak karakter yang saat ini dibandingkan dengan zaman saya dulu itu berbeda. Kalau zaman dulu kita dimarahin sama orang tua, sama orang-orang yang lebih tua, paman kita, lebih kita, itu mereka masih beri, ya Pak, paman dia begini, saya memang salah, seperti itu. Kalau menurut Brinda gimana? Ya, saya punya pengalaman ya, memang nggak mudah ketika kita ditegur. Ya. Enggak, dengan contohnya kan saya bilang tadi, ada orang kan ditegur, nggak mungkin kan orang ditegur karena kalau dia nggak salah pasti ada yang nggak benar. Ini kan dalam konteks tubuh Kristus ya. Tapi kan masalahnya mereka ditegur, mereka hilang gitu. Kenapa sih? Biasanya apa penyebabnya? Ya, tadi yang dibilang tidak siap dan tidak mau dibentuk, itu dua-duanya ada dalam dirinya dia. Gitu. Jadi ketika dia nggak, biasanya mungkin dalam zona nyaman ya, terus dia ditegur, dia rasakan daging ini kan rasanya gimana ya, ditegur, dia nggak siap untuk ditegur itu. Yeah. Lalu yang kedua,
dia nggak mau untuk dibentuk gitu. Nah itu yang dua-duanya pasti ada di dalam manusia. Kalau Luhan gimana? Saya rasa karena tidak terlatih sebenarnya, karena mereka nggak pernah dilatih untuk ditegur. Mereka biasanya mulai kecil sampai besar mereka disuapin terus. Ya, ketika mereka ditegur, otomatis mereka akhirnya langsung kenapa kok gini? Nggak boleh, nggak bener ini, nggak boleh seperti ini. Atau bisa juga mereka belum kenal Tuhan yang mereka gitu. Seperti apa sakitnya Yesus, dihina, diludahi, dipukuli. Kalau dia ambil tengah-tengah akan menderita Tuhan, dia pasti. Kalau menurut kalian begini, enggak deh, dia pasti. ada kan orang kita ini tahu nih, dia salah nih, ada nggak benar. Lalu kita coba nasihatkan supaya niat kita baik, supaya dia terarah. Tapi dia malah meresponnya kan negatif. Betul. Itu biasanya apa menurut kalian? Kalau Mama Putri apa? Ya itu memang salah satu sifat manusia ya. Berarti kalau disinggung egoisan kita itu, individualis itu tidak berterima. Ya disinilah sebenarnya itu kembali tadi ya, kembali harus membangun kembali bahwa itu relasi, memulihkan pertama dengan Tuhan, baru bisa dengan sesama. Jadi orang lain itu akan bisa menerima. Sebenarnya berdamai kita dulu dengan Tuhan, baru kita sendiri, baru kita bisa menerima diri kita. Itu dulu kita mengenali diri kita. Yang mengenali diri kita, baru itu bisa, sehingga kita siap itu boleh diajar juga bisa gitu. Itu yang menurut saya. Nah sekarang kan kayak Bu Indah mungkin pernah ngalamin sesuatu yang nanti kita kalau ngomong akan kencang sedikit ya, supaya suaranya voice-nya dengar. Dikencangin maka mic-nya. Ini soalnya kita ini ada dari Jawa, Cina, di Batak, suaranya lebih kencang. Tapi kita lebih kencang, lebih dekat mic supaya suara kita semua yang ada di seluruh Indonesia mendengar. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang you rasain gitu ya, waktu kita anak-anak dididik, diajarin, kan ada beberapa orang yang seperti itu bisa aja kabur, nggak tahan. Tapi apa yang kamu lihat dan sekarang dampaknya ada nggak? Ya, saya punya pengalaman. Memang ketika suami sudah tidak ada, ya, saya melihat bahwa ketika suami sudah tidak ada, ya, jadi saya melihat bahwa anak-anak ini, kebetulan saya kan basicnya memang baru mengenal Tuhan, ya. Dan jadi saya melihat bahwa kalau dibiarkan anak-anak ini dengan zona nyaman, hidup yang seperti pada umumnya ya anak-anak biasa dan tidak ada pembentukan, ini akan jadinya dia mungkin akan rapuh nanti ketika dia akan besar gitu, tumbuh besar dia akan rapuh. Nah waktu itu saya berpikir dia harus, anak-anaknya harus dibentuk. Kebetulan saya bertemu dengan Pak Akon dan saya sempat sharing memang anak-anak perlu dibentuk, dan saya punya pengalaman bahwa anak-anak waktu itu memang dibentuk oleh Pak Akon. Memang saya melihat pagi-pagi dia harus sudah bangun jam 4. Bayangkan anak saya masih kecil waktu itu. Dan itu rasanya gimana ya, kok kayak begini banget ikut Tuhan ya kan, kok begini banget ikut Tuhan. Tapi saya nggak mau lihat untuk hari ini aja gitu. Saya mau lihat nanti ke depannya pasti dia akan jadi anak yang disiplin dan kuat. Apalagi dia sudah tidak punya bapak ya dalam hal ini. Jadi pembentukan itu sampai saat ini ketika dia besar mandiri anak ini. Jadi tidak bergantung pada orang tua, dan dampak dari pembentukan itu saya bisa rasakan yang sampai saat ini. Ya, jadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Dan Mama Putri sendiri anaknya jadi pendeta ya? Ya. Gimana nih? Ya puji Tuhan. Ya situasi zaman sekarang keadaan seperti ini, tetapi puji Tuhan saya melihat ya boleh dipakai Tuhan ya di kota Bangka ya menjadi seorang pendeta hamba Tuhan. Haleluya. Jadi ada orang yang nggak siap ketika keadaan ini datang, maka banyak orang kalau kita lihat itu putus asa. Makanya kita dengar kabar kemarin ada yang sampai bunuh diri, ada yang macam-macam deh ya kita dengar. Tapi kan kalau karakter mereka itu dari awal dibentuknya bagus, ketahanannya mantap,
Dan ini kan nggak akan berakhir lagi, maksudnya masih ada yang lebih sulit lagi nanti di depan sana. Itu sebabnya kita pastikan bahwa kita ada di dalam Tuhan. Jadi saya yakin kenapa sih orang nggak tahan dibentuk? Kemungkinan kan bisa aja dia menyimpan dosa, lalu dia belum siap untuk melepaskan dosa itu. Mungkin ada ikatan dosa yang ya kita katakan begini, ada orang yang kalau ngerokok kan nggak mungkin bisa lepas. Dia masih menikmati itu sebabnya kadang-kadang ngumpet-ngumpet. Ya pendeta juga banyak masih ngerokok lah, pemain musik, penyembah, bahkan ada juga yang sampai hal yang amoral ya. Cuma kan nggak ketahuan aja kan begitu. Cuma Tuhan kan nggak bisa dibohongin. Hanya orang kan nggak bisa lepas ya, seperti itu rokok dan sebagainya. Mungkin kita yang ada mendengar hari ini cuma merenungkan itu ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, ada yang masih ngumpet. Saya sering ya sebagai hamba Tuhan menemukan juga banyak masih hamba Tuhan, pendeta juga sekalian yang udah berdoa apa tapi ya rokoknya kencang banget. Nah ini kan banyak hal yang perlu dirubah ya. Dan ketika mereka ditegur, mereka nggak siap karena masih ada yang disimpan gitu dosa-dosa itu. Nah, saya percaya kita perlu anugerah Tuhan untuk jadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kita bisa bertahan gitu ya kalau kita bisa lakukan ini? Apakah ada nggak kira-kira menurut kalian kita dengan fellowship begini, doa sama itu muatin nggak? Ya, pasti sih menurut saya Pak, mes doa ya, persekutuan kita sama Tuhan jangan lost dulu. Itu ada satu waktu yang mesti kita bersekutu dulu sama Tuhan. Nanti setelah itu ya perkumpulan seperti ini, kita fellowship dengan anak-anak Tuhan, beribadah bersama, itu sesuatu yang menguatkan. Tapi yang paling utama sebenarnya relationship dia dulu dengan Tuhan. Dengan Tuhan sampai lalu lost dulu. dengan tubuh Kristus juga penting nggak? Baru kemudian tubuh itu. Penting nggak kira-kira? Kalau saya ya, hubungan kita dengan tubuh Kristus sangat penting. Saya punya pengalaman sewaktu suami saya setelah meninggal itu panggil Tuhan, dan saya tidak terlalu lama ya mengalami luka yang mendalam karena pada waktu itu adik saya Apron sekolah Alkitab. Jadi hampir setiap malam undang itu semua hamba-hamba Tuhan, setiap malam ibadah doa di rumah, berdoa, dan itu yang membuat saya kuat gitu ya. Ya, hubungan kita dengan Tuhan doa tetap itu doa umat pribadi ya. Tapi hubungan kita sesama tubuh Kristus sendiri sangat penting. Nah, mereka datang berdoa, menghibur. Ya baru misalnya hari ini, besoknya mereka udah datang hampir setiap hari dia bawa berdoa. Dan itu saya mendapat kekuatan. Dan belum lagi ada ibadah-ibadah lain, konsen yang lain, itu membuatkan menemukan. Dan selain doa, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan tubuh Kristus, kira-kira mentoring penting nggak? Saya rasa sangat penting untuk mentoring. Karena sebelum saya ketemu sama Pak Apron, sebelum Pak Apron ini jadi mentor saya nggak tahu tujuan saya mau kemana, saya hidup ini mau ke arah mana gitu. Tapi setelah mentoring, saya tahu step-stepnya harus seperti apa, dan saya percaya bahwa mentoring itu cara Tuhan juga, karena Tuhan pun juga mempunyai murid-murid, dan murid-murid itu submission sama mentornya, sama Tuhan Yesus sendiri. Dan kita kan otomatis kita harus mengikuti jejak Beliau. Ya, saya sendiri merasakan dampaknya sebagai seorang murid. Waktu saya di mentor dulu, saya yaitu gagal, bingung, suka panik, ya kan? Buru-buru ngomong seperti ini, nggak bisa saya ngomong seperti ini. Seperti kalau tanyain, gelagapan saya harus jawab apa? Saya nggak ngerti. Tapi setelah mentoring, setelah saya mulai di mentor ya, kamu harus perbaiki dulu ininya, perbaiki itu dulunya. Nah, akhirnya saya jadi lebih luar biasa. Gimana? Menurut lu gimana, Dit? Mentor, penting nggak? Penting sih Pak. Saya bisa lihat memang dulu kan beberapa tahun yang lalu kita ketemuan ya di tempat
Ya. Karena di Subang ya Ya. dengan keluluhan sekarang luar biasa ini. Iya. Jauh sekali ini memang lebih kemajuannya luar biasa. Nah, kalau soal mentoring sebenarnya sangat penting banget ya. Jadi biar ada yang arahin kita, maksudnya arahin gini, mengingatkan. Bro, lu harusnya begini, you harus kesini dulu, you bagusin ini dulu, doanya dulu, penyembahannya dulu, ininya dulu, sikap yang ini, ilmu pengetahuan ini. Nah, yang kayak gitu pasukan itu dapatnya cuma dari mentor. Penting itu. Iya. Nggak bisa kita dapat dari teman biasa atau Nggak bisa, sahabat. nggak bisa. Nggak. Akan bisa. Karena mentor itu setahu saya, mentor dia punya beban untuk doain juga. Nggak cuma dia nggak cuma ngajarin, tapi dia harus doain dulu. Dia harus bayar harga untuk yang diajarin ini. Betul. Dia nggak bisa cuma asal sini kanan kiri, enggak. Nah, kira-kira ada nggak percepatan rohani kita lebih teratur, lebih tertib, lalu kita jadi tahu destiny kita mau kemana, apa yang harus kita lakukan. Kira-kira kamu gimana? Dapat nggak? Ketika di mentor atau sebelum di mentor sebelumnya, apa yang kamu rasakan itu? Ya, kalau saya pribadi, dulu mungkin saya nggak ngerti ya mengenai masalah mentor ini. Tapi setelah saya bergabung dengan saudara seiman yang ada di tempat ini, saya melihat bahwa mentor itu perlu ya. Kita perlu mentor yang pasti pertama adalah segi kerohaniannya lebih tinggi dari kita gitu. Karena dia akan membuat kita menjadi orang yang pasti relationship-nya pasti kembali lagi kepada Tuhan ya. Dia akan lebih lagi gitu, kembali lagi pada Tuhan. Jadi mentor itu sangat penting. Jadi bukannya seperti sahabat kan yang hanya sekedar aja ya kan, tapi kan teman juga hanya paling di saat kita susah itu mungkin mereka bisa meninggalkan kita. Tapi kalau mentoring dia tidak, ketika dia suka maupun duka dia akan terus membawa kita naik gitu. Apalagi relationship-nya pasti akan diperhatikan. Artinya ketika kita di mentor, kita dididik, diarahkan, maka di sana kita menemukan kita mau jadi apa, kita mau lakukan apa. Saya mau undang Pak Yoas nih, gantian kemarin sini. Pasti dia punya pengalaman karena beliau ini adalah orang yang sekolah kita juga. Apa yang Pak Yoas rasakan, apa yang Bapak ngerti tadi tentang karakter dan pengalaman lah tentang mentoring. Sekarang kan udah mulai nih banyak kesibukan dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang sekarang Bapak temukan ya, yang dulu Bapak nggak temukan? Ya puji Tuhan, kalau saya secara pribadi, ya ketika saya ke Jakarta ini, saya sempat 3 tahun itu merasa bukan orang Kristen gitu. Saya cari gereja kemana, dan di Jakarta kan banyak gereja. Ya, kemudian itu bukan yang saya cari. Saya tentunya cari mentor yang dekat, yang bukan hanya sebagai gembala aja, tapi yang dekat, yang hati ke hati lah istilahnya begitu. Nah, saya tidak meniadakan yang lain yang pernah saya temukan, tapi setelah saya bertemu dengan Pak Apron khususnya, saya mendapat penyegaran kembali begitu. Karena saya secara pribadi untuk Jakarta, saya nggak tahu bagaimana saya fight bertanding, berjuang. Nah, kalau secara dunia mungkin secara dunia, tapi di dalam Tuhan iman kita perlu dibangun kembali. Nah, saya merasa secara pribadi mendapat mentor yang saya yakin menguatkan saya secara rohani dan terus membimbing dan memberi nasihat firman Tuhan yang menyegarkan setiap saat. Bukan hanya firman Tuhan, tapi cara menyelidiki firman Tuhan, cara dekat kepada Tuhan seperti apa, lebih dekat kepada Tuhan itu seperti apa begitu yang saya dapatkan, dan itu menyegarkan saya, membuat saya lebih kuat dalam karakter pun. Saya secara pribadi bukan hanya menghadapi lingkungan, tapi khusus dalam keluarga. Jadi kadang situasi keluarga, ekonomi dan sebagainya itu bisa mempengaruhi karakter kita.
khususnya kita beribadah dan sebagainya, jika karakter kita tidak dibentuk, tidak ada mentor yang memberi kekuatan, itu sangat mudah. Karena kalau prinsip saya, untuk kejahatan itu per detik, ya kalau untuk kebaikan itu panjang prosesnya untuk baik begitu. Nah, kalau David, mentor itu kan, seandainya kamu nanti juga punya murid, minimal kan kamu harus jadi teladan. Kira-kira kalau kita mau di mentor atau kita mau murid, minimal kan murid kita harus lihat kita dong, dan supaya dia berubah. Tujuan seorang mentor itu kan supaya dia itu orangnya pertama mapan, menjadi kuat. Ujung-ujungnya adalah mereka harus bisa menjadi seperti Kristus. Dan itu kan gak mudah. Pernah gak punya pengalaman mentor orang? Kalau untuk sekarang ini saya sih untuk hal negatif dulu. Tapi kalau untuk hal positif belum. Belum ya? Pernah gak ngalamin Belum. mentorin? Oh ya, puji Tuhan, untuk mementor orang itu memang sudah ada beberapa orang, khususnya anak-anak rohani kita ya, yang terus kita mentoring mereka, walaupun sudah mungkin dari beberapa kota begitu ya, terus kita mentoring dan mereka memang merasakan orang yang kita mentoring itu, mereka pasti merasakan ada perubahan di dalamnya ya. Jadi mentoring itu yaitu kita membagikan hidup kita kepada setiap anak-anak rohani kita ya, yang kita mentoring itu, dan mereka pasti harus merasakan dampak dari apa yang kita bagi. Jadi tantangan tersendiri ya. Ya, betul. Nah, saudara yang kekasih, hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 8. Saya ingin dimanapun saudara berada, saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini sekisar tentang karakter. Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, saya ada satu kisah cerita di Yugoslavia. Kita pernah, kalau saudara buka di Google, saudara, ada sebuah kisah namanya Oksan. Dia punya orang tua yang kerjanya mabuk dan tiap hari mabuk. Sampai akhirnya Oksan ini lahir hanya karena orang tuanya tiap hari mabuk, nyuntik dengan marijuana, dan dia kurang peduli dengan anak ini. Entah kenapa anak ini jatuh dari tempat tidur lalu berguling-guling, lalu jalan, saudara, tanpa sengaja dia terus jalan masuk ke dalam satu gua yang ternyata itu adalah sarangnya serigala gitu, serigala hutan yang begitu ganas. Tapi anehnya serigala ini nggak menggigit, nggak makan nih bayi Oksan ini tuh. Yang ada dia malah merawat Oksan yang masih bayi ini. Nah, tahulah kita setiap hari apa yang dilihat si Oksan ini ya anjing itu gitu. Apa yang diperhatikan ya gimana anjing makan, menjilat, nyusu. Itulah yang menjadi perilaku si Oksan. Dia kencing ngangkang, gimana dia buang air besar, gimana tidur. Sampai satu kali setelah bertahun-tahun ada orang yang tetangganya menemukan Oksan ini di dalam lubang serigala ini gitu. Kaget, loh kok ada orang, tapi anehnya dia kaget kelakuannya seperti anjing, malam-malam begitu. Jadi jalan juga ya seperti anjing, nggak tegak berdiri gitu. Lalu tetangga ini punya beban, dia coba untuk bawa ke dinas sosial tapi nggak bisa. Akhirnya dia punya hati untuk merubah Oksan untuk kembali normal sebagai manusia. Nah, iya, jadi tiap hari diajak makan, dikasih duduk, dikasih sendok, yang ada dia jilatin itu piring. Dikasih tempat tidur yang baik, dia tidurnya di hutan. Dia cari lagi, jadi itu cukup lama sekali. Dan dibutuhkan kesabaran dari tetangga itu untuk melatih Oksan untuk kembali menjadi manusia normal. Tapi akhirnya kisahnya, saudara, Oksan ini bisa kembali normal. Bahkan dia bisa menjadi seorang polisi
dan dia menjadi orang yang aktif, tidak seperti anjing. Nah, saya yakin ketika kita belum mengenal Tuhan, saya nggak katakan kita seperti anjing, ini hanya sebuah kisah. Tapi begitulah kita sebelum mengenal Tuhan. Kita punya tabiat duniawi yang secara manusia kita punya kemauan sendiri, keangkuhan sendiri, nggak pernah nganggap orang lebih, pasti kita lebih hebat. Di mata kita semua orang itu nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang kita nganggap rendah ya, kita ya egoismenya, kita mungkin punya kehidupan apalagi sekarang dengan hedonisme, kehidupan hura-hura dan sebagainya, who cares you gitu. Tapi lihat, dengan keadaan virus corona ini, semua ditundukkan. Pernah lihat nggak semua orang rasa-rasa stres nggak dari ini? Panik ya, panik semua. Dan itu yang terjadi. Itu sebabnya Efesus 5 itu dikatakan, dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah kiranya jika kita dalam Kristus, saudara, perlahan namun pasti, kita pasti bisa menjadi serupa seperti Kristus. Saya juga orang yang nakal, David, kita semua ini orang-orang yang susah diatur dulu. Saya bisa merasakan waktu kami ngumpul, ada banyak anak-anak, wah, secara manusia saya nggak sanggup. Tapi ternyata Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya untuk diberikan kemampuan mendidik, mengarahkan orang. Dan saya tahu tidak mudah membentuk Yoksan tadi untuk menjadi normal. Saya juga yakin Tuhan yang begitu sabar bisa membentuk saya untuk bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Olehnya hari ini kita akan belajar, saudara, dengan tegas betapa pentingnya karakter ilahi itu, saudara. Ya, Efesus 4 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita ini waktu belum kenal Tuhan degil, keras kepala, merasa hebat, diajarin, gak mau, kita berontak, kita kabur. Lalu kita nyalain orang yang nasihatin kita. Padahal sebenarnya kenapa sih karakter itu perlu dibentuk, diajarin, diarahin? Inilah yang terjadi ketika situasi datang seperti ini, kita mampu menghadapinya. Saudara tahukah, ke depan akan ada yang lebih sulit lagi. 2 Korintus 3 dikatakan akan ada masa-masa yang sukar. Kasih orang semakin dingin. Orang akan memfitnah satu yang lain. Saudara bisa bayangkan, di tengah krisis yang berlebih nanti, tiba-tiba ada perang dunia, orang-orang saling membunuh. Saudara, sekarang masih kita hadapi hanya virus yang gak kelihatan. Tapi nanti akan tiba masanya, krisis ekonomi, kita jalan kemana-mana, di mana-mana ada orang bawa parang mungkin, ada senjata, ada bom meledak, ada gunung Merapi. So bisa bayangkan, itu terjadi. Bukan hanya virus, tapi ketakutan dan sebagainya. Kalau mental kita, karakter kita gak dilatih dari sekarang ini, saya gak yakin kita kuat. Itu sebabnya kenapa penting ketika saya menyuruh anak-anak beliau ini bangun pagi-pagi jam 4. Saya tahu secara manusia mereka berontak. Kita gak tega lihat anak-anak itu dibangun di jam 4. Tapi saya teringat sekali dengan Sir Agustinus ketika dia mengalami persoalan, dia putus asa, dia seorang yang pintar, ketika kekayaan ada dan semua, tapi ternyata ada kegelisahan di dalam diri dia. Waktu persoalan datang, dia nggak bisa nyelesai. Dia mencoba mencari buku-buku psikologi, saudara, untuk menyelesaikan persoalan kejiwaannya, tetapi nggak bisa selesaikan. Karena Blaise Pascal berkata, di dalam diri manusia ada ruang yang kosong. Dan ruang kosong itu nggak bisa diisi oleh apapun selain oleh Kristus, oleh Roh Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya orang yang nggak punya Roh Kudus, Kristus dalam dirinya, pasti jiwanya kering. Orang seperti ini cepat marah, panik. Itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat orang-orang di luar sana yang tanpa Kristus, dia gampang emosi, dia gampang putus asa. Gak heran
Kita dengar kalau tiba-tiba kemarin ada bunuh diri, potong perut saudara, ada orang potong keluarganya, ada orang yang lompat dari lantai tingkat tinggi apartemen. Sudah orang cepat stres. Kenapa? Ada ruang yang kosong di dalam dirinya, dia nggak isi dengan Tuhan. Itu sebabnya secara manusia saya ngerti, kadang saya juga nggak tega ketika mengajak anak-anak itu masih di bawah umur, masih umur 4 tahun, dibanguni. Tapi saya tahu kalau mereka nggak diisi dengan Tuhan, satu kali mereka nggak akan sanggup. Daud nggak ngajari Salomo bagaimana pegang pedang. Daud nggak ngajari Salomo pegang tombak. Daud nggak ngajari Salomo bagaimana bertarung. Tapi Daud ngajak Salomo untuk dekat sama Tuhan. Dia ngajari Salomo untuk menyembah. Itu sebabnya kalau saudara baca kisah Salomo, hikmatnya hikmat dan hikmat. Itu sebabnya Amsal dia katakan permulaan hikmat takut akan Tuhan. Kenapa Salomo bisa ngomong begitu? Karena setiap hari yang dia perhatikan papanya itu takut akan Tuhan. Makanya dia buat konklusinya adalah, oh berarti orang kalau takut Tuhan punya hikmat. Dia nggak mungkin bisa buat kesimpulan seperti itu kalau dia nggak lihat papanya takut akan Tuhan. King David, Raja Daud itu sangat hormat sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memuji Daud di masa ini, di zaman ini. Nggak ada orang yang seperti Daud katanya. Dia berkenan di hati. Nah saudara-saudara, kita semua orang yang di luar Kristus, Alkitab berkata pengertiannya gelap. Coba saudara nasihati orang, ngomong pasti negatif. Karena pengertiannya gelap. Diajak diskusi nggak nyambung. Bawaannya emosi. Tapi orang kalau sudah lahir baru, di dalam ruang kosong hatinya ada Kristus, kalau diajak diskusi, jiwanya tenang. Apa-apa orang yang tidak dalam Kristus, pengertiannya gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah katanya. Karena kebodohan yang ada dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka katanya telah tumpul. Maka ada orang membunuh anaknya, dia nggak merasa bersalah. Ada orang begal, gorok. Kemarin saya lihat di satu pusat ada satu orang pemuda bunuh anak kecil masih SMP, lalu dia kubur hidup-hidup, lalu dia bawa motornya. Ketika diwawancara sama polisi, dia nggak merasa bersalah, biasa aja. Kamu sering lakukan biasa, kata dia. Perasaannya tumpul. Dan itu yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Orang-orang lebih sadis. Kita berdoa supaya anak-anak Tuhan punya hati yang penuh belas kasih. Tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dia nggak peduli, dia nggak takut sama Tuhan. Dia rasa apa yang dia kerjakan itu benar. Itulah orang kalau pikirannya gelap. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, haleluya, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata. Jadi ada yang nyata. Kalau orang mau berubah, kalau orang mau ikut Tuhan, harus ada sesuatu yang nyata yang orang itu lihat dalam diri saudara. Baru dia mau ikut saudara. To follow Jesus. Gimana lagunya? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. So I have decided to follow Jesus because I know Jesus. Who's Jesus? You have to see Jesus clearly. Dan engkau harus lihat orang yang engkau ikuti dengan jelas. Ada perubahan yang nyata. Amin, saudara? Belum? Perasaan mereka tumpul. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal kasih Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa, saudara? Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh apa? Nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pastikan saudara jam 5 sore besok bergabung lagi dalam karakter yang mengubah. Kita akan belajar bagaimana tadi kita sudah mendengar, ada Bro David, ada Yoas, ada Luhan, ada Ibu Putri, ada Winda. Ketika anak-anak mereka masih kecil, kita harus mengajari baca Alkitab dengan tegas. Memang secara manusia kita nggak tega, tapi saya percaya orang yang dibentuk di dalam Tuhan hasilnya pasti lebih baik. Asal kita punya tujuan yang mulia, bukan ada tujuan untuk menyiksa, tujuan untuk membuat anak itu menjadi menderita. Kalau kita orang-orang tua punya visi kepada anak-anak supaya mereka menjadi orang hebat di tangan Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayat 7 berkata, ajarlah anakmu berulang-ulang. Mari katakan berulang-ulang. Harus diajari. Kadang-kadang saya ngajari David ini juga sekali nggak cukup, 2 kali, 3 kali. Bahkan ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun nggak berubah-berubah. Dibutuhkan kesabaran, kasih, ya, untuk mengarahkan mereka. Ada orang baru sebulan mentor, nggak sanggup saya dengar. Saya kadang mentor orang bisa sampai 20 tahun, orangnya nggak berubah, saudara. Tapi dibutuhkan kesiapan hati. So relationship with God is the most important. Itu sesuatu yang penting. Relasi dengan Tuhan, hubungan, gospel connection, Injil menghubungkan kita dengan sorga. Waktu kita baca Alkitab, kita mengenal hati Bapa. Saya sering juga rasa kesal ketika menghadapi seseorang. Tapi ketika saya duduk sujud di atapnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang menyatakan. Nah, setiap kali saya menghadapi orang-orang yang degil, saudara, sesuatu yang gak sanggup saya hadapi, yang saya lakukan adalah saya datang sama Tuhan, dan di sana Tuhan menyadarkan saya pun menghadapi kamu sama seperti kamu menghadapi dia, kata Tuhan. Saya baru sadar bahwa saya bisa ini karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya gak ada satupun kita yang boleh memegahkan diri. Jangan saudara marah dengan orang yang kau bentuk. Jangan engkau kesal dengan orang yang kau nasihati. Engkau mungkin jauh lebih buruk dari dia. Tapi kalau Tuhan mau berbelas kasihan kepada saudara, maka engkau pun harus berbelas kasihan pada orang yang kau bina. Saya secara manusia nggak sanggup, tapi setiap kali saya nyanyikan lagu tadi, sujud di altarnya, saya disadarkan. We have to realize that because Jesus is number one in your life. Gak ada yang lain selain Tuhan. Kalau Tuhan mengasihani saya, maka kita juga harus mengasihani orang. Dia nggak mungkin melakukan itu kalau dia punya pengertian yang baik. Itu sebabnya mintalah Roh Kudus memimpin hidup kita. Hari ini mungkin saudara ada yang sakit, ada yang punya pergumulan begitu sulit. Saya tahu panik kita menghadapi keadaan ini. Kita sama-sama mengangkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kita. Dimanapun saudara berada, saya berdoa. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat kita, saudara yang sakit. Kami tahu keadaan yang kami hadapi sulit, ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Ada banyak keluarga, saudara-saudara kami mungkin yang sakit, kesulitan, mereka frustasi, putus asa, ingin teriak rasanya.
Hari ini Tuhan izinkanlah roh-Mu, Shalom-Mu mengalir atas kami. Sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya percaya, saudara, waktu kita datang ke altar Tuhan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tuhan kuatkan kami, hiburkan kami ya Tuhan, dalam kesedihan kami, dalam penderitaan kami. Mungkin kami ingin marah, kami lapar, kami bingung untuk kebutuhan hidup kami. Dengar doa kami ya Tuhan, dengar semua kami. Bagimu tidak ada yang mustahil ya. Hiburkan kami, kuatkan, pegang tangan kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah memberi pertolongan. Anugerahmu besar, berlimpah bagimu. Hamba berdoa bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkanlah kami. Kasihani kami Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Aku percaya Tuhan. Kasihani kami. Firman-Mu yang menyatakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Sembuhkan kami. Kami berdoa, kami pegang tubuh kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kasihani kami Tuhan. Ampuni kami jika karena dosa kami, kesalahan kami menjadi sakit. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Demi Yesus kami mohon belas kasihan. Nyatakanlah anugerah Tuhan. Lindungi kami, anak-anak kami, keluarga kami dari virus-virus ini. Demi Tuhan Yesus, darah anak domba membungkus kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah kuasa-Mu, pengurapan-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sehat, jadi kuat, diberkati, penuh sukacita, damai sejahtera menyertai kita semuanya. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Mari angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Biarlah kiranya berkat Tuhan ini turun atas saudara.
berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi bagian kita. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati keluargamu. Apa yang kau kerjakan berhasil mempermuliakan nama Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, rahmat dan anugerahnya, dan pengurapan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hari-hari hidup saya dan saudara, yang menuntun, menguatkan, mengingatkan kita akan segala sesuatu sampai kita datang berjumpa dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus namanya. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Saya berdoa tetap saksikan YouTube, Facebook, live yang kita sedang lakukan. Saya percaya saudara ajak teman-teman yang lain untuk bergabung dalam mesbah doa ini. Dan kalau saudara dengan rela, dengan sukacita bisa subscribe ya, Amazing Grace Mission River Life, Amazing Grace Mission di YouTube kita. Setiap subscribe saudara itu akan menjadi berkat bagi penuaian di seluruh Indonesia. Kalau saudara buat subscribe, tekan akan bunyi lonceng teng teng begitu saudara, dan saudara share, kasih komen, like, supaya pelayanan kita ini bisa menembus pelosok-pelosok yang sudah ada dan lebih berkembang lagi. Papua harus dimenangkan, Kalimantan diberkati, Sulawesi Timur diberkati oleh Tuhan. Dengan subscribe saudara itu menjadi berkat bagi penuaian raya di Indonesia. Berjumpa besok dalam ibadah raya jam 3 sore, dan setiap Senin ada mesbah doa keluarga jam 5 sore. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Alkitab berkata, if God with us, who began us? Jika Tuhan beserta, siapa lawan kita? Jadi penyertaan Tuhan pada kita jika kita mau pergi memberitakan kabar baik. Salam misi, Amazing Grace Mission. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan baik. Haleluya.